اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, Masya Allah, kula jenengan sami dipun kemalaken dening Allah Subhanahu wa taala. Saestu bejo sanget. Bejo sanget. Alhamdulillah. Nggone nggih biasa-biasa mawon, yo elek. Mugi-mugi nggih nyenengaken. Amin Allahumma. Amin. Nggih. Sederhana mboten napa-napa. Sing penting manahipun seneng, manahipun happy, bahagia, derek taklim, derek maulid, nggih, derek cinta kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saestu bejo sanget. Lan napa kok bejo sanget? Wonten dawuh saking guru besar nggih Al Habib Umar bin Hafid dingendikaaken saderengipun kula jenengan cinta Kanjeng Nabi, saderenge kula jenengan sedaya ingkang rawuh menika cinta Kanjeng Nabi, niku Kanjeng Nabi sampun cinta ten kula jenengan sedaya. Masya Allah. Nggih. Ingkang hadir ten majelis menika amargi napa? Cinta Kanjeng Nabi. Lah ngendikanipun niku Kanjeng Nabi sampun milih kita sedaya ingkang rawuh nika dicintai Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Artosipun kula jenengan sami menika nggih manusia pilihan. Saestu niku. Hambane Allah ingkang terpilih. Inggih menika terpilih dicintai Kanjeng Nabi. Karena kula jenengan dicintai Kanjeng Nabi lebih dahulu, makanya kita saat ini bisa cinta Kanjeng Nabi. Ruhnya nyambung. Nggih, mahabbah, cintanya nyambung, manahe nyambung, atine nyambung, pikirane nyambung. Amargi kula jenengan sampun dicintai Kanjeng Nabi terlebih dahulu, dipilih saestu oleh Kanjeng Nabi sehingga kita hadir seneng maulid Kanjeng Nabi. Mulane awake saestu sing syukur saestu sing seneng temenan. Amarga kita manusia pilihan ingkang dipilih saged taat ning Allah taala, saged mahabbah cinta teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Alhamdulillah. Lah menika alhamdulillah kehadiran Habib Syafiq Al-Kaf, Habib Maliki Al-Tos, nggih. Gus Mas'ud, Bahasan Mangli, Habali, Gus Adi, sedaya. Pak wonten saudari sedaya ingkang rawuh, saudara-saudara ingkang rawuh, nggih. Ingkang hadir dohir batin. Terus wonten keluarga kawula saking Cilacap menika utusan saking saudara kula Abah Soleh Mahbub Pondok Pesantren Metal Tobat Sunan Kalijogo. Alhamdulillah pas ketepatan malam Jumat Yai saged derek hormat. Amin. Alhamdulillah. Wonten sederek TNI nggih. Wah, kalih Habib Syafiq mengamankan wilayah kita. Ya, secara dohir alhamdulillah insyaallah sedaya ingkang rawuh ingkang boten saged kula sebat setunggal mugi-mugi diparingi sehat sedaya. Amin Allahumma amin. Diparingi taat terus ning Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Diparingi pepadang manahe ingkang boten dados padang, ingkang susah dados seneng, ingkang gadah hajat napa mawon dipun kabuli dening Allah Subhanahu wa taala.
sing golek bojo ngantuk bojo, sing golek kerjaan ngantuk kerjaan, sing sekolah lancar sekolahe, cita-citane nopo sampai yang sugih ndang sugih, terus dakwah cinta kanjeng Nabi, nggih pengajian sak gede-gedene, nggih masjid, nggih pondok pesantren, nopo mawon ingkang saya Allahumma alani al-Fatihah. Ya Allah lebih antara ini mangke kalau suwun Syafiq pepatah satu kata dua kata Habib disampaikan, habis itu taklim dengan Habib Maliki Alatos, terus mangke doa pun nggih Habib Syafiq mohon di nopo mawon dipun sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Asyhadu la ilaha illallah rabbil alamin wa asyhadu anna Rasulullah rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, dalu menika kita saged hadir teng majelis ingkang mubarok. Majelis ingkang sanjang Kanjeng Nabi niki taman-taman surga. Niki hadir teng ngene taman-taman surga. Alhamdulillah. Romen kula acara teng mriki. Aman nggih. Gampang nggih betul. Nggih. Nggih, niki tenang niki. Alhamdulillah. Insyaallah majelis niki saged istiqomah. Amin. Tiap malam Jumat nggih. Insyaallah tambah kathah sing hadir insyaallah. Tempatnya saking kayu niki malah enak. Adem. Nggih. Omane kayu niki nek wayah atis niku anget. Nek wayah panas adem. Saking kayu niku ngoten. Enak insyaallah. Terus dengan hadir teng mriki niki insyaallah nyenengke atine Kanjeng Nabi Muhammad. Sing penting majelis niki membuat Rasulullah tersenyum. Tapi majelis niki ojo kakean luweh. Nek kakean luweh atine do atos kabeh, ilmune boten saged mlebet mangke. Nek ngaten iki insyaallah wau saged boten sing luweh, boten sing ngomong piyambak nggih. Sholawatan, Kanjeng Nabi seneng, tersenyum Kanjeng Nabi. Insyaallah jenengan benjang pikantuk syafaat saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nanti kalih sahabat begini empere masjid. Kanjeng Nabi ngeten piyambak. Ikhwani. Terus bulan badeni. Sahabat tangkep ya Rasulullah. Kanjeng Nabi sanjang dulurku. Mengali sahabat, ya Rasulullah, kula niki sedereke jenengan. Dudu kowe iku sahabatku. Sing besok bareng karo aku besok. Aku kangen karo Nabi dibaleni malih. Lalu ikhwani. Dulurku. Ya Rasulullah, penasaran itu sahabat. Ya Rasulullah, sinten niku jenengan kok ngomel sederek jenengan ku sinten? Kula niki sederek jenengan. Itu kowe ku sahabatku. Dulurku, aku kangen karo dulurku. Dulurku iku wong sing lahir sabare aku, ora tau reti aku tapi iman karo aku, percaya karo aku. Aku kangen karo wong-wong iku mau. Jenengan iki dikangeni kali Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau disampaikan jenengan durung seneng karo Kanjeng Nabi, ini Kanjeng Nabi bercinta kali jenengan. Jadi Kanjeng Nabi ini pun mikir ke umat pada situ ini Kanjeng Nabi saja umatku piye soalnya tak tinggal umatku piye. Umat sing ora ning daerah Pringtulis, ning daerah Nalong Sari, daerah kabeh pikir kisah donya niki dipikir Kanjeng Nabi. Dadi situ niku pun mikir jenengan sedaya. Wong sing durung ngerti aku tapi percaya karo aku, ya, yakin karo aku. Jenengan yakin nek wonten Nabi Muhammad, yakin ya? Nate ngerti Nabi? Nate ngimpi? Dengan dereng nate kula sami mawon dereng nate, tapi percaya mantep. Kanjeng Nabi niku wonten. Percaya nek Kanjeng Nabi niku maringi tuntunan ingkang sae. Insyaallah jenengan agar seneng karo Kanjeng Nabi, cinta karo Kanjeng Nabi. Insyaallah jenengan mangke dikolongke tiyang ingkang
saya insyaallah betul swarga dengan Nabi sedaya amin amin ya rabbal alamin. Umatku sira tau reti aku tapi cinta karo aku bakale jenengan iki umat Kanjeng Nabi ini benjang mlebet swarga sing pertama kali. Kanjeng Nabi niku buka swarga langsung umate. Nang Kanjeng Nabi niku mboten ridho nek wonten umate sing keri teng neraka. Kanjeng Nabi besok umatku kabeh mlebu swarga. Asal sing gelem Kanjeng Nabi. Sahabat tangkep yo ya Rasulullah. Mosok wonten tiyang dijak mlebu surga kok gak gelem. Kok boten purun ya Rasulullah. Ono. Takon nglakoni salat gak gelem salat. Takon nglakoni ibadah, takon nglakoni Ramadan, poso Ramadan dhek gak ngandut gak gelem. Iku piye dhek gak gelem. Terus lah. Asal Kanjeng Nabi besok mulya-mulyane umatku sing akeh sholawate. Nah jenengan iki hari-hari sholawat sedanten. Besok mulya teng mriko teng surga. Ora sing akeh posone, ora sing akeh salat. Salat jenengan salat tahajud, salat iku istimewa. Salat napa? Yang mulai ya. Hajat, salat iku istimewa. Poso apa itu Senin Kamis, istimewa ganjarane kata. Tapi sing luwih akeh, sing luwih istimewa akeh-akeh maca sholawat. Mriko Kanjeng Nabi. Wong maca sholawat iku mesti untuk ganjaran. Kalau usah insyaallah kesuwen. Mesti diampuni dosane. Mesti diangkat derajatnya, mesti ya. Nah, tapi ini pun Kanjeng Gusti Allah sing pun sanjang. Iki pun teng Quran sampai ke innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallam taslima. Malaikat Gusti Allah mawon maca sholawat kangge Kanjeng Nabi. Male Habib Najib nika waktu hal teng Solo sanjang Gusti Allah iku ngongkon wong kon maca syahadat. Gusti Allah maca syahadat ta mboten? Mboten ya? Gusti Allah maca syahadat mboten. Gusti Allah ngongkon menungso iki dikon salat. Gusti Allah salat ta mboten? Gusti Allah ngongkon poso Ramadan. Gusti Allah poso. Boten. Gusti Allah ngongkon tiyang digengken zakat. Gusti Allah zakat. Boten. Wong digengken haji. Gusti Allah haji. Boten. Tapi Gusti Allah ngongkon tiyang kan maca selawat, Gusti Allah maca selawat. Istimewa ya. Kadang-kadang maca selawat. Terus pokoknya ngerjenengan pikirane ngeluh sumpek. Sing dicek sekolah-sekolah kok. Sinau ya kangelan betul ya, bareng ngapal iki lali neh apa maca selawat sing akeh. Insyaallah mangke kapan. Sing ngeluh sing akeh susah wis segala macam wis pokoke. Apa sing do sing wis kerja kepengin dijodoh gantuk-entuk gantuk kenalan gondol wong liya maca selawat sing akeh. Insyaallah sing untuk kerja maca sholawat sing akeh. Nggih. Insyaallah gampang kabeh kok sholawat. Ora usah wudu njenengan, nggih. Ora usah wudu. Wis pokoke karo linggih, karo lunga, karo mlaku, karo montor. Allah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah gampang kabeh terkabul sedaya. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pun nonton mawon, maka engkang baik hasanah maka Habib Maliki Al-Aqtas. Namun pembukaan mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun Habib Syafiq, Habib Maliki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Alhamdulillah. Yang kami hormati para asatiz wa asatidah, para tokoh masyarakat, para sesepuh yang lebih khusus kita hormati
ya Kiai Gus Masruhan dan Sayyidil Habib Syafiq Al-Kaf. Kita doakan agar beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, dijadikan rezekinya ya yang thayyib, yang mubarakah, yang halal. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, kita diperkumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang insya Allah majelis ini tersambung oleh para salihin, yang insya Allah majelis ini tersambung oleh para aulia, yang insya Allah majelis ini tersambung oleh para wali-wali, yang insya Allah majelis ini tersambung oleh para wali agitab wal autad, yang insya Allah majelis ini tersambung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah, kita di sini berkumpul duduk dengan cucunya Rasulullah, ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang dipilih oleh Allah, orang yang dikasih hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang gak ada tujuan mereka selain Allah. Tujuan mereka selain Allah gak ada. Tujuan mereka hanya Allah. Allah saja, Allah doang. Hadza ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam syair, fas-sa'adah manuta kullaha, ta'rif kullaha, ya, keberuntungan. Keberuntungan itu bukan hanya secuil, bukan hanya seperempat atau sepertiga atau setengah, bukan. Fasa'adah manuta kullaha, keberuntungan semuanya bagi siapa? Biktifahu, bagi yang mengikuti mereka, yang menjalin hubungan dengan mereka, menjalin tali persaudaraan dengan mereka. La yasga bihim jalisuhum, gak ada kesialan apabila kita ya duduk dengan mereka. Gak ada kesialan dan gak ada kerugian apabila kita duduk dengan mereka. Ya, bahkan man gatra'ahum au man ra'ahum, beruntung ya bagi seseorang yang memandang mereka dan ya yang pernah memandang mereka dilihat oleh seseorang tersebut, beruntung ya, karena lais talgoh fid dunya kamahum, gak ada ya wali ya yang lebih mulia, yang lebih agung daripada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Nah, banyak orang yang ngomong mana dalilnya. Dalilnya Rasulullah sendiri bilang, adunun nas man ahlil Yaman. Ya, ketika kita berkumpul, insya Allah nanti kita berkumpul di telaga haudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telaga haudnya Rasulullah ini lebih putih daripada misik, lebih putih daripada lebih putih daripada susu, dan lebih manis daripada madu, dan lebih wangi daripada misik. Itu ketika umatnya Rasulullah SAW berkumpul, yang saat itu banyak di telaga haudnya Rasulullah berkumpul. Mereka saling desak-desakan untuk mendekati telaga haudnya Rasulullah SAW. Tetapi apa? Rasulullah bilang apa? Adunun nas man ahlil Yaman. Ya, bukakan jalan. Ya, bukakan jalan buat orang-orang Yaman. Siapa gerangan orang-orang Yaman? Apakah ada orang Yaman yang lebih hebat dari Sayyidil Faqihil Muqaddam, dari Sayyidil Ahmad Muhajir bin Isa, dari Sayyidil Abdurrahman Segal, dari Sayyidil Habib Abdurrahman Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sayyidil Habib Abdullah bin Al-Haddad? Apakah ada gerangan wali-wali yang lebih hebat daripada mereka, sehingga lebih dahulu melewati mereka? Gak ada yang berani. Ya, wali-wali yang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa mereka dimuliakan oleh Allah? Ma'al Quran fil Quran. Ya, Al-Quran
sejalan dengan mereka. Itu Rasulullah SAW bilang dalam hadisnya, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lam tadillu ba'di abada. Kutinggalkan dua perkara, apabila engkau pegang dua perkara tersebut, engkau akan selamat. Apa itu? Kitabullah wa itrati ahlul bait. Ya, kitabullah Al-Qur'an dan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahuma, maka sesungguhnya keduanya itu Al-Qur'an dan ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatafarraqa, gak bakal terpisah sampai yaumul kiamat nanti. Itu ada cerita dulu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad dibekam. Tahu bekam? Bekam itu disedot darahnya. Ya, ada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminum darah bekamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminum darah bekamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bilang apa? Wahai fulan, ketahuilah jasadmu gak mungkin tersentuh dengan api neraka. Bagaimana dengan keturunan Rasulullah yang darahnya, jasadnya bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam riwayat, ya, itu aksarukum nuran yaumul qiyamah, orang paling banyak nanti cahayanya di yaumul qiyamah, ya, wajahnya penuh dengan cahaya, tubuhnya penuh dengan cahaya. Itu orang yang seperti apa? Aksarukum mahabbatan di ahlil bait, yaitu orang yang paling cinta, yang paling mahabbah dengan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi orang yang dekat dengan keluarga Rasulullah, menjalin hubungan dengan keluarga Rasulullah, mengikuti di belakang barisan bendera keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ya, insyaallah setiap hari Jumat kita ta'lim kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Sumair. Syekh Salim bin Sumair. Syekh Salim bin Sumair ini, ya, beliau dari Hadramaut dan beliau dilahirkan pada tahun 781 Hijriyah, dan makam beliau ini ada di Jakarta, yaitu di sebelah Masjid Al-Makmur, Tanah Abang, Jakarta. Oh, insya Allah kita bisa berziarah di sana. Amin amin ya rabbal alamin. Syekh Salim bin Sumair ini, ya, dulu orang Hadramaut biasa menjuluki beliau ini muallim. Ya, orang Hadramaut mengatakan muallim, ya, karena Syekh Salim ini suka mengajar Al-Qur'an. Ya, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Khairukum, kata Nabi, paling baiknya seseorang orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan yang belajar Al-Qur'an. Ya, kan biasanya antara guru dan murid beda derajat. Tetapi ketika seseorang belajar Al-Qur'an dan seseorang mengajar Al-Qur'an, ya, itu derajatnya sama. Paling baiknya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau orang alim, orang, ya, ahli fikih, ahli segala bidang. Ya, bahkan beliau itu pernah tawaf di Ka'bah itu, ya, selama tawaf di Ka'bah tersebut beliau menghantamkan Al-Qur'an. Subhanallah, menghantamkan Al-Qur'an ketika lagi tawaf di Ka'bah. Wahada Syekh Salim bin Sumair. Oh, insyaallah, ya, karena kitabnya ini belum kita bawa, ya, kita menjelaskan tentang Syekh Salim bin Sumair dulu agar kita tahu kitab yang kita pelajari adalah karangan ulama yang mulia, karangan ulama yang agung,
di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam kalimat, di dalam kitab Safinatun Najah, beliau mengarang dengan mengawali Bismillahirrahmanirrahim. Beliau menyatakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini terbagi menjadi 4 hukumnya. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, dan haram. Ketika kita membaca bismillah, ketika hukumnya wajib, itu ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Ya, karena di dalam surat Al-Fatihah, bismillah itu termasuk ayat min surat Al-Fatihah. Ayat dari surat Al-Fatihah. Kebanyakan ada seseorang di dalam masjid itu nggak membaca bismillah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ada yang mengatakan itu bisir itu secara pelan menyebut bismillah tersebut, itu hukumnya sah ketika membaca Fatihah tersebut. Tetapi ketika dia tidak membaca, tidak bisir, langsung mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, otomatis mengurangkan ayat dari surat Al-Fatihah. Jadi sholatnya tersebut tidak sah. Kalau disir itu sah sholatnya. Dan ketika kita membaca bismillah, hukumnya sunnah itu ketika kita lagi makan, bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita ingin minum, membaca bismillahirrahmanirrahim. Dan bismillah bisa jadi hukumnya mubah ketika kita memindahkan benda sesuatu. Kita memindahkan kopi dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, kita pindahkan ke sini, yaitu hukumnya adalah mubah. Dan bismillah tersebut bisa jadi hukumnya makruh ketika kita lagi nyabut uban. Tahu nyabut uban, bahasanya di sini apa, Gus? Sama ya, nyabut uban bismillahirrahmanirrahim, dicabut uban, makruh. Makruh hukumnya ya. Dan ketika bismillah tersebut menjadi haram ketika lagi berdusta, kita berbohong sama orang, bismillahirrahmanirrahim, itu hukumnya haram. Ketika kita ingin mencuri sesuatu yang bukan haknya kita, kita membaca bismillah, itu hukumnya haram. Dan ketika kita lagi ingin meminum khamr, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita meminum khamr. Misalnya ada seseorang meminum khamr, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, mau mabok aja pakai bismillah, na'udzubillah min dzalik. Nah, di situ bismillah hukumnya adalah haram. Nah, dari situ keempat hukum dalam bismillah kita tahu. Nah, dari situ kita bisa tahu yang wajib, yang kita harus amalkan di mana, yang sunnah di mana, yang mubah di mana, yang makruh yang mana, dan haram di mana tempatnya. Udah tahu porsinya masing-masing. Alhamdulillah di sini kita mengkaji kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah yaitu Safinatun Najah fima yajibu ala abdi li maula. Bahtera keselamatan di dalam mempelajari suatu hamba untuk menyambung ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahakadha, seperti itu. Dan di dalam kitab Risalatul Jam'iyah yang insya Allah kita adakan rutinan setiap malam Selasa ya Gus ya. Itu kitab Risalatul Jam'iyah yang dikarang oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Talabul ilm faridatun ala kulli muslim wal muslimah. Talabul ilm, kita mencari ilmu, faridatun, itu hukumnya wajib. Faridatun, sangat wajib, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala kulli muslim wal muslimah, kepada setiap orang muslim dan setiap muslimah. Nah, di sini ada pertanyaan. Nuntut ilmu, kan ilmu itu banyak. Ilmu itu banyak. Ada ilmu sains, ada ilmu apalagi
teknologi segala macam. Nah itu yang dimaksudkan yang wajib kita pelajari itu ilmu yang mana? Nah ini ilmu syariah, ilmu ya yang tentang peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, semoga ya dengan kita hadir dan menuntut ilmu di sini kita bisa mengamalkan ilmunya kita bisa paham dan kita makin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.